Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iven Dwi Cahyani dengan NPM 2531274. Saya berasal dari F25B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam. Langsung aja ke pengertiannya. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi ekonomi Islam itu adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Oke, next selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam, yaitu yang pertama meningkatkan ekonomi yang lebih makmur, menciptakan ekonomi yang lebih adil dan merata, lalu mewujudkan perekonomian yang stabil, dan terakhir mewujudkan perekonomian yang serasi. Lalu ada juga tujuannya mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi untuk umat yang mandiri. Lalu di sini ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga kenabian, yang keempat ma'at yaitu hasil. Lalu di bawahnya ada sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatona atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Selanjutnya ada Islam di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah, asuransi syariah, lembaga gadai, BTM, Baitul Ma'al wa Tamil. Lalu yang terakhir ada pasar modal syariah. Lalu di sini ada perbankan syariah. Nah, di sini dibagi-bagi lagi. Terus selanjutnya ada pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalamnya kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu di sini ada prinsip syariah. 5 prinsip syariah, yaitu yang pertama prinsip bagi hasil, yang kedua prinsip penyertaan modal, yang ketiga prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan, yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Lalu ada juga pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Di sini ada kajian terhadap asuransi ya teman-teman. Yang pertama ada unsur ghanar, yang kedua ada unsur maisir. Lalu ada definisi pengadaian syariah, yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam penghargaan syarat sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Di sini juga terdapat rukun dan syarat penggadaian syariah, teman-teman. Lalu pengertian Baitul Ma'al wa Tamil. BTM adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Fungsi BTM tersebut menerima titipan, dana zakat, infak, dan sodako, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Hukum BTM yaitu dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasul didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang dan lainnya. Konsep dasar pemodal syariah, teman-teman, di sini ada terbagi menjadi 3, Al-Quran dan Sunnah, ibadah, dan muamalah. Lalu di sini ada prinsip modal pasar syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga, akad yang terjamin antara pemilik harta dengan pemilik usaha. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan. Lalu yang terakhir ada investor, emiten maupun bursa dan self-regulation organization tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja. Oke. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.